terjun ke dunia pengacara ini bukan bagian dari cita-cita sebetulnya, karena ada proses yang kemudian dalam perjalanannya mengarah ke keinginan untuk menjadi polisi misalnya kan, pengacara dan lain-lain. Itu sudah sirna karena memang tidak disupport dengan waktu itu dalam keadaan ekonomi yang masih dalam keadaan ekonomi yang sulit sebetulnya. Jadi setelah tamat SMA, keinginan untuk kuliah itu besar sekali, namun karena memang orang tua pekerjaannya cuma PNS waktu itu, yang kemudian pendapatannya tidak seberapa, artinya keinginan untuk kuliah itu menjadi pupus. Karena lagi-lagi berpikir pada saat kita kuliah itu kan ada biaya-biaya yang mahal, ada biaya yang kemudian akan berproses selama kuliah. Jadi kemudian itu menjadi sirna. Jadi tamat SMA, banyak kawan-kawan yang melanjutkan kuliah, kemudian banyak kawan-kawan yang mendapatkan pekerjaan. Nah, memang miris melihat keadaan itu, karena kita sendiri kuliah pun tidak mampu secara ekonomi. Sudah mulai kuliah di Sekolah Tinggi Sumpah Pemuda atau Stipada. Nah, kuliah di situ kebetulan aktivitas sehari-hari di tempat kuliah itu ada organisasi namanya Dewan Mahasiswa. Jadi Dewan Mahasiswa itu kita banyak aktivitas, terutama aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kampus. Nah, ternyata banyak juga mahasiswa-mahasiswa pada saat itu yang memang fokus di NGO. Di NGO ini terkait dengan kegiatan-kegiatan yang melakukan pembelaan atau mengarah ke bagaimana bentuk ketidakadilan bagi masyarakat banyak. Jadi kegiatan-kegiatan itu sembari kuliah, kita juga sibuk dalam melakukan pendampingan hukum. Waktu itu menjadi, kalau disebut sekarang ini, aktivis mahasiswa waktu itu. Jadi banyak kegiatan-kegiatan sosial juga dan lain-lain. Nah, selama ikut organisasi legal kampus dan ikut kegiatan-kegiatan NGO pada saat itu menambah wawasan dan pengalaman. Kemudian tertariklah pada saat melihat kenyataannya bahwa banyak sekali masyarakat yang sebetulnya timpang dalam bentuk keadilan. Nah, di situ muncul nurani bahwa bagaimana caranya kita menjadi bagian atau mempunyai peran terkait dengan melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Nah, mulailah keinginan muncul pada saat itu, nanti setelah selesai kuliah coba-coba mengambil menjadi pengacara. Bahwa banyak sekali masyarakat yang sebetulnya timpang dalam bentuk keadilan. Nah, di situ muncul nurani bahwa bagaimana caranya kita menjadi bagian atau mempunyai peran terkait dengan melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Nah, mulailah keinginan muncul pada saat itu, nanti setelah selesai kuliah coba-coba mengambil menjadi pengacara. Dikenal selama di LBH Palembang itu sebetulnya, selama mahasiswa dan aktif di LBH Palembang, kalau nama panggilan itu Andri Macan. Andri Macan ini muncul itu disematkan oleh rekan-rekan sejawat sebetulnya.
para aktivis, para pengacara pada saat itu. Karena waktu saya mahasiswa sudah banyak kenal dengan pengacara, karena saya lama di LBH Palembang, yang disitu tempatnya kumpul para pengacara dan para aktivis pada saat itu. Nah, nama Andri Macan itu sangat dikenal sekali semenjak saya di LBH Palembang. Nah, setelah menjadi pengacara, saya tahun 2012 keluar dari LBH Palembang. Di LBH Palembang itu mulai sejak 2002 sampai dengan 2012, 10 tahun saya di LBH Palembang. Kemudian keluar di situ dengan tujuan bahwa ingin belajar mandiri, karena saya sudah banyak sekali mendapatkan ilmu dan pengalaman dari LBH Palembang, dan saya coba menerapkan ilmu-ilmu tersebut untuk mengambil terhadap masyarakat mencari keadilan secara mandiri.